Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelum memasukinya, jadi minggu lalu udah ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kalian. Jadi ada beberapa itu tentang pelanggaran HAM. Jadi kalau pelanggaran HAM itu nanti kita bahas di subbab yang C. Jadi ada pelanggaran HAM yang terjadi. Faktor-faktornya nanti juga ada, saya jelaskan. Jadi kalau berkaitan dengan pelanggaran HAM, kita bahas minggu depan saja. Dan peran Indonesia adalah atau pemerintah dalam HAM. Jadi perannya itu adalah Indonesia telah memberikan atau memasukkan nilai-nilai HAM pada dasar negaranya. Kemudian telah membentuk beberapa lembaga untuk penanganan hak asasi manusia. Jadi itu perannya. Kemudian mengapa ada HAM? Ya, mengapa ada HAM di Indonesia itu tadi, selama ada manusia maka hak asasi manusia itu berjalan. Kewajiban asasi manusia itu berjalan. Karena HAM itu merupakan hak kodrati. Hak yang memang melekat pada diri manusia. Sejak dia dalam kandungan, hak asasi manusianya itu telah terjamin oleh negara, oleh orang-orang sekitarnya. Jadi lihat, makanya kalau ada yang ingin menggugurkan kandungan, ada seorang ibu yang ingin menggugurkan kandungannya, maka dia akan dihukum, akan dikenakan masalah hukum, karena itu berkaitan dengan hilangnya hak seseorang, yaitu hak untuk hidup. Jadi seperti itu. Jadi sekian kalau yang masalah pertanyaan minggu lalu, jadi kita akan masuk ke bab yang berikutnya. Jadi kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Jadi salah satu sifat hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu adalah sifatnya universal. Jadi artinya adalah hak dan kewajiban asasi itu merupakan suatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Jadi setiap warga negara atau setiap manusia wajib menegakkan hak asasi manusia tersebut. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi kita, ideologi bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Pancasila sangat menghormati hak-hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Kemudian bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Ayo bagaimana? Ya, Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi, apa aja yang nilai-nilai tersebut? Jadi, nilai-nilainya tadi ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi, ketiga nilai ini mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Jadi, tiga nilai-nilai itu mengandung beberapa ataupun jaminan terhadap hak asasi manusia kita. Jadi yang dikatakan sebagai nilai dasar itu adalah nilai yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila, yang berkaitan dengan 5 nilai-nilai berkaitan dengan sila Pancasila, kelima sila tersebut. Kemudian kalau yang berkaitan dengan nilai instrumental itu berkaitan dengan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Itu bisa berupa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, TAP MPR, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang nilai terakhir itu adalah nilai
instrumental, nilai praksis. Jadi kalau nilai praktis itu merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental. Jadi penjabaran dari nilai-nilai instrumentalnya. Penerapannya di dalam masyarakat. Itu yang berkaitan dengan nilai-nilai praksis. Kemudian yang pertama akan kita bahas itu adalah hak dan kewajiban asasi dalam nilai dasar Pancasila. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Jadi nilai dasar itu sudah saya katakan tadi itu berkaitan dengan kelima sila Pancasila itu sendiri. Jadi ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang pertama itu adanya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang kita bahas pertama itu adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam sila pertama ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Ya, jadi lebih untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada, khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Jadi di sila kedua ini merupakan atau berarti juga bahwa pengakuan manusia itu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi di Persatuan Indonesia ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sila keempat ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Jadi di dalam sila keempat ini juga menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi warga negara. Jadi ini bisa ada kaitannya dengan kita untuk bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat kita. Kemudian yang terakhir, sila kelima. Jadi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Jadi dalam sila ini lebih ditekan pada hak milik, kemudian hak atas jaminan sosial, kemudian adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan yang layak, yang adil, dan yang baik. Kemudian berhak atas tingkat kehidupan yang menjamin kesehatan. Jadi itu nilai-nilai dasar yang ada pada setiap sila-sila Pancasila. Kemudian kita masuk ke yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi tadi ada nilai-nilai tentang kebebasan untuk beragama, kemudian yang hak setiap warganya untuk mendapat kedudukan yang sama, kemudian persatuan Indonesia itu gotong royong, rela berkorban, dan lainnya. Kemudian yang sila keempat ini ada yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kemudian yang kelima ini adalah kebebasan atau hak untuk
kehidupan yang layak. Jadi dari nilai-nilai itu dijabarkanlah di dalam bentuk undang-undang dasar atau dalam bentuk konstitusi yang dimulai dari dasar negara, kemudian sampai ke peraturan daerah. Jadi nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi. Jadi apa-apa saja nilai-nilai instrumentalnya? Ini dia. Jadi yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terutamanya itu ada di pasal 28A sampai 28J. Jadi Undang-Undang Dasar kita itu telah ada penjabaran tentang hak asasi manusia yang utamanya itu ada di pasal 28A sampai 28J. Nanti bisa kalian baca dan kalian hafalkan pasal-pasal 28A sampai 28J-nya. Kemudian yang berikutnya ada TAP MPR nomor 17 strip MPR strip 1998 tentang hak asasi manusia. Jadi di dalam TAP MPR ini juga terdapat piagam HAM Indonesia. Kemudian kita masuk ketentuan dalam undang-undang. Jadi undang-undang dasar dan undang-undang ini berbeda ya, harus dipahami. Jadi kalau undang-undang dasar itu adalah hukum dasar, fondasi utamanya. Itu. Kalau ini undang-undang ini adalah penjabaran dari setiap pasal-pasal yang ada di undang-undang dasar. Jadi yang ada beberapa undang-undang yang berkaitan tentang hak asasi manusia. Mulai dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, sampai hak tentang pemilihan umum. Ini bisa dibaca nanti kalian sendiri. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Yaitu ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Jadi di Perpu ini ada Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian yang berikutnya itu ada ketentuan dalam peraturan pemerintah. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi restitusi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian berikutnya, yang terakhir itu adalah ketentuan dalam keputusan presiden. Jadi ada 5 keputusan presiden yang berkaitan tentang hak asasi manusia. Jadi yang pertama itu Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat Komnas HAM. Kemudian Kepres nomor 83 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Sampai yang terakhirnya itu yaitu PP nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Jadi itu adalah beberapa penjabaran yang berkaitan dengan nilai instrumental. Jadi nilai instrumental tadi nilai yang menjabarkan nilai-nilai dasar. Kemudian kita masuk ke dalam nilai yang terakhir, yaitu nilai praksis. Jadi kita membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Jadi nilai praksis ini merupakan realisasi atau penerapan nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah nilai-nilai yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat
hal tersebut karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Ya, jadi nilai praksis ini bisa berubah tergantung dengan nilai instrumentalnya. Jadi kalau instrumentalnya itu dirubah, maka nilai praksisnya juga berubah. Jadi nilai yang praksis yang pertama itu di sila pertama. Jadi di sila pertama itu ada menghormati dan bekerjasama antar umat beragama. Jadi terbinanya kerukunan hidup, kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama yang dan kepercayaan, kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sama manusia, saling mencintai sama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang terakhir itu adalah menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan sila yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dalam negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, jadi nilai praksisnya itu ada mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melakukan setiap keputusan musyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu nilai praksis sila ketiga dan sila keempat. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Nilai praksisnya ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai praksis yang ada di tiap-tiap sila Pancasilanya. Jadi nilai praksis tadi adalah penjabaran dari nilai instrumental. Jadi sudah saya jelaskan yang berkaitan dengan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi dimulai dari hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar, kemudian hak dan kewajiban asasi dalam nilai instrumental, dan yang terakhir itu adalah hak dan kewajiban manusia dalam nilai praksis Pancasila, sila-sila Pancasila. Nah, jadi untuk tugas pertemuan kedua ini, jadi ada yang hari ini itu adalah membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini melalui rekaman melalui rekaman suara atau voice note yang dikirim via grup WhatsApp yang dikumpulkan yang lambat hari ini jam 23.59. Nah, jadi kalau rekaman suara sebentar nih itu mengerjakannya. Kemudian untuk yang minggu depan kalian baca materi subbab C. Subbab C ini berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua itu adalah mengerjakan halaman 15 dan 16. Jadi ada halaman 15 dan 16 itu tabel tugas kelompok yang 1.2 itu ada lingkungan dan contoh perilakunya, itu tabelnya. Jadi soalnya itu adalah identifikasi contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan manusia. Kemudian tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini. Jadi tugas yang ini dikumpul paling lama
tanggal 15 Agustus pukul 12 WIB. Jadi yang tugas ini nanti kalian serahkan via Google Classroom. Jika ada pertanyaan, nanti saya berikan linknya untuk bertanya sekalian absen. Cukup sekian hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa dibaca kembali bukunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.